Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita pada siang hari ini, yang dapat kita berkumpul di ruang kelas guru, dan juga salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan Wakil, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD 03 Alai, yang mana datang hari ini pada kegiatan Kombel yang kita PJOK sebagai penanggung jawab pemateri hari ini. Jadi mohon maaf sebelumnya atas keterlambatan kami guru PJOK, terutama saya sebagai pemateri, karena juga bentrok dengan kegiatan KKG PJOK di akhir tahun untuk buku akhir tahun 2024 dan pembubaran panitia sepak bola mini. Ya, pada hari ini saya akan mencoba untuk memaparkan kepada Bapak Ibu tentang sport education model. Di sini nanti kita bisa diskusi, bisa merancang kegiatan atau membuat kegiatan yang sesuai dengan bidang kita masing-masing. Karena di sini saya dan guru PJOK khususnya terutama saya dan Pak Arjun itu mengikuti PKG PJOK, diseminasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini kita dituntut untuk belajar selama 3 bulan. Nah, itu kita belajar daring dan luring selama 3 bulan. Insya Allah pada akhir tahun ini atau akhir bulan ini kegiatan kami berdua sudah selesai. Nah, ini termasuk dari RTL-nya, rencana tindak lanjut yang dilaksanakan oleh guru PJOK se-Indonesia di sekolahnya masing-masing. Nah, ini tugasnya masing-masing kita guru PJOK. Di sini saya mengangkat sport education model, yaitu Pekan Kreativitas Siswa atau PKS, yang kita bisa laksanakan di sekolah tergantung situasi dan kondisi yang ada di sekolah. Dari kegiatan itu kita punya latar belakang Bapak Ibu. Sport education model atau singkat SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar bagi peserta didik yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata dalam bidang olahraga. Kalau kita bicara dengan sport education-nya, sport saja sudah olahraga. Terus memberikan kesempatan belajar, mengekspor berbagai peran dalam tim. Jadi dalam kegiatan itu kita sebagai guru sebagai puncak kontrolnya, siswa kita sebagai pelaksana dan pesertanya. Terus sesuai dengan minat dan kemampuan peserta didik, seperti menjadi pemain, sebagai pelatih, pencatat skor, wasit, panitia kegiatan dan lainnya. Jadi di sini kita akan laksanakan Pekan Kreativitas Siswa SD 03 Alai yang tercapai dan tinggi minat anak terhadap olahraga dan seni di SD 03 Alai. Nah, itu bentuk latar belakangnya. Kenapa kita angkat ini? Selama ini kita contohnya saja setiap akhir semester itu kita melaksanakan kelas meeting. Ya kan Bapak Ibu, kita melaksanakan kelas meeting. Bisa nanti kalau anggap ini sebagai proposalnya kami guru olahraga melaksanakan memberikan pemaparan kepada guru kelas dan guru PAI dan bidang studi lainnya. Maksudnya kita bisa melaksanakan pekan kreativitas selama seminggu itu. Bentuk kegiatan kita ada pertama olahraga, ada keagamaannya, ada juga seninya. Misalnya kita nyambung dengan pernyataan dari Ibu Mutia tadi yang telah melaksanakan pelatihan instruktur senam. Ya, bisa nanti tiap kita kelas itu kita lombanya seninya itu lomba senam misalnya.
Nah, jadi guru kelas itu sebagai pionirnya di setiap kelas itu ada yang ikut lomba ini, lomba itu. Jadi kita rancang kegiatannya. Nah, ini adalah latar belakang kita melaksanakan pekan kreativitas itu. Tujuan programnya terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, terampil, kolaborasi sehat, bugar dan berprestasi. Nah, ini tujuan pertama. Yang kedua, untuk menerapkan konsep belajar aktif. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman peserta didik. Keempat, meningkatkan motivasi dan kreativitas dalam pembelajaran. Nah, itu tujuan programnya. Jadi mereka itu tidak hanya sekedar belajar saja, Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar belajar saja, tapi kita gali dengan kemampuannya dengan bermacam-macam lomba yang akan kita laksanakan. Capai langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Capaian tujuannya pemahaman tentang peraturan setiap kegiatan lomba. Nah, jadi anak-anak itu bukan hanya sekedar ikut saja, tapi dia paham dulu apa bentuk kegiatannya dan peraturannya. Yang kedua, meningkatkan keterampilan individu atau kelompok. Nah, nanti ada lombanya seperti keagamaan, contohnya azan, berarti dia individu. Yang kedua, contohnya seperti lomba senam tadi, dia berkelompok. Nah, jadi dia meningkatkan keterampilannya secara individu dan kelompok. Yang ketiga, meningkatkan strategi, sportivitas dan kerjasama. Nah, itu bisa nanti contohnya lomba futsal, ya mereka bisa nanti strateginya seperti apa, sportifnya seperti apa. Nah, itu yang kita latih. Yang selanjutnya, bentuk kegiatan kreativitas siswa antar kelas di SD 03 Alai Timur. Kegiatan lombanya pertama lomba olahraga, khususnya futsal yang bisa kita laksanakan di sekolah kita. Yang kedua, lomba keagamaan, tahfiz, lomba azan dan lomba pidato. Yang ketiga, lomba seni, menggambar dan tari atau dan lain-lainnya. Menggambar itu bisa kita laksanakan di kelas rendah itu, Bapak Ibu. Contohnya kelas 1, 2, 3 atau kelas 1, 2, mereka bisa lomba mewarnai, lomba menyanyi misalnya. Nah, itu bisa bagian seninya. Jadi kita bisa melaksanakan ini pekan kreativitas itu sesuai dengan bidang kita masing-masing. Contohnya kami guru olahraga, ya bagian olahraga, mau futsal atau tambah kegiatan lomba lainnya seperti bulu tangkis atau lomba olahraga yang lainnya. Jadi guru agama bisa juga melaksanakan lomba tahfiz, lomba pidato, lomba azan dan lomba lain-lainnya. Guru yang bidangnya seni atau suka seni bisa mereka bikin kegiatan lombanya kayak senam tadi yang bisa koordinir sama Ibu Mutia misalnya contohnya. Nah, jadi kita punya pekan itu ada momennya contohnya, atau kita laksanakan juga seperti ulang tahun sekolah kita misalnya. Nah, bisa juga kita melaksanakan kegiatan itu. Kita cari momennya atau di kelas penting di akhir naik kelas misalnya, bisa juga. Nah, bisa juga kita laksanakan. Selama ini kita hanya pelatihan atau kegiatan seperti combine ini hanya untuk gurunya saja, ya kan? Kalau sekarang kita maunya berpusat kepada peserta didik. Ya, kita gali peserta didik bukan hanya sekedar belajar saja, Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar belajar saja. Kalau sudah belajar itu otomatis sudah memang sebagai kewajiban. Tapi kreativitasnya, nah kita yang gali. Tapi kita gali itu kita kasih wadahnya. Selama ini kita tidak ada kasih wadah, ya kan? Tidak kasih wadah. Wadahnya hanya sekedar kita kasih di luar, misalnya dia ikut contohnya ke foto di luar misalnya. Nah, tapi di sekolah tidak ada misalnya. Atau di besok kami guru PJOK bisa mengadakan karate di sekolah contohnya. Nah, itu bisa kita lombakan juga untuk siswa-siswa kita atau kita adakan Kota Padang misalnya. Nah, itu contoh dari kreativitas yang kita bangun saat pekan kreativitas siswa. Terus capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuannya. Langkah-langkahnya pertama itu persiapan technical meeting. Terus pemilihan peran, menganalisis hasil turnamen, meningkatkan kerjasama dan sportivitas. Ya, pertama kita mungkin sebagai guru kita juga melaksanakan membentuk kepanitiaannya dulu,
siapa ketua pelaksananya, bendaharanya, sekretarisnya dan bidang-bidangnya. Jadi nanti setiap itu, kalau insya Allah nanti kita dapat pendanaan dari sekolah, mulai dari makan bapak ibu guru, panitianya, hadiahnya, atau pelaksanaan honor jurinya misalnya. Nah, kalau dianggarkan di sekolah, alhamdulillah. Kalau tidak, kita punya caranya seperti inset per muatan lomba per kelasnya masing-masing. Nah, kita melaksanakan kegiatan itu pasti punya dana atau pendanaannya. Nah, bisa jadi misal nanti masing-masing kelas itu menyumbang misalnya per muatan lomba 50.000 misalnya per muatan lomba, atau per individu kalau dalam individunya. Nah, jadi bisa laksanakan dari inset kelas masing-masing, itu termasuk dari operasionalnya sama hadiahnya. Nah, hadiahnya juga tidak terlalu besar, nanti kita cari hadiah-hadiah snack atau apa gitu. Penting kita melaksanakan kegiatan pekan kreativitasnya. Terus strukturnya kayak gini: penanggung jawab kepala sekolah, guru PJOK mengembangkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik gitu. Guru kelas sebagai koordinator dalam kelas. Guru agama mengembangkan karakter peserta didik agar memiliki karakter yang jujur dan amanah. Peserta didik terlibat dari 9 kelas, yang dimana masing-masing kelas mengirimkan 2 tim perwakilan contohnya. Kalau kita kenakan lomba futsal contohnya. Terus pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Nah, ini sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Sekolah memiliki lapangan olahraga, kelas, dan aula sehingga bisa menunjang kegiatan. Ya, ini yang pertama, pernyataan pertama itu memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Ya, kayak kami guru olahraga berarti bidang olahraga. Agama ya guru agama misalnya. Seni pasti guru kelas masih lebih tinggi seninya daripada kami guru olahraga misalnya. Nah, jadi kita semua itu stakeholder yang ada di SD 03 ini, kita bekerja sesuai dengan bidang kita masing-masing. Nah, itu contohnya. Maka kami guru olahraga mengangkat pekan kreativitas ini, semua guru yang ada di 03 lain atau tenaga pendidikan yang ada lain itu bekerja sesuai dengan porsi dan bidangnya masing-masing. Terus rencana evaluasinya, tujuan pembelajaran dan ketercapaian tujuan pembelajaran dari SEM ini, umpan balik dari peserta didik, evaluasi kinerja, evaluasi penerapan sportivitas, refleksi dari guru, evaluasi manajemen kelas. Nah, ini bentuk dari bagian evaluasi setelah kita melaksanakan kegiatan. Nah, jadi kalau kita bikin kegiatan pasti ada kita evaluasi. Nah, jadi kalau kita laksanakan misalnya di akhir tahun ini atau di tahun besok, kalau sukses kita evaluasi lagi di tahun untuk tahun depannya. Jadi pekan kreativitas ini kita jadikan program tahunan, insya Allah kalau direstui. Terus kemungkinan tantangannya, ini pertama, pengelolaan waktu, jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi kegiatan. Nah, ini waktu lagi. Siap dan sekolah kita melaksanakan pekan kreativitas. Siap dan gurunya sebagai koordinatornya, koordinator kelasnya. Nah, itu kembali pada kita. Terus motivasi peserta didik untuk aktif. Nah, kadang dari setiap kelas itu ada siswa kita yang hanya diam saja, tidak mau ikut misalnya. Misalnya lomba paduan suara misalnya, dibutuhkan 10 orang, 5 putra 5 putri, tapi putranya tidak mau ikut. Nah, itu contohnya. Nah, sebagai guru kelas, ya gimana cara koordinatornya untuk mengaktifkan peserta didik. Terus menjadi tantangan kegiatan ini juga kita perlukan keterlibatan orang tua dan manajemen tim kelas. Nah, itu kembali ke guru kelasnya. Maka yang beberapa penting itu, kalau sebenarnya kita laksanakan ini memang di guru kelasnya masing-masing. Sudah koordinator, terus kegiatan juga ikut. Solusinya kita penjadwalan yang efisiensi. Boleh.
Kalau kita jadwalkan misalnya contohnya saja kita laksanakan di akhir semester pas kelas meeting misalnya, kita ganti kelas meeting itu dengan pekan kreativitas misalnya. Bisa juga, tapi sayangnya kita guru tidak bisa melaksanakan itu karena kita akan memasukkan nilai di raportnya, ngolah nilai dan lain-lain. Berarti kita tidak efektif dilaksanakan di jadwal kelas meeting misalnya. Terus komunitas yang terbuka dan konstruktif misalnya. Nah, ya seperti ini, kita Kombel ini bisa juga masuk dalam programnya pekan kreativitas mahasiswa, mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan tujuan program. Jadi sebelum kita melaksanakan itu memang kita ada rapat dengan orang tua di parenting kelasnya masing-masing. Jadi wali kelas nanti mengumpulkan orang tua, menyampaikan ini ada lomba. Setiap kelas itu berarti ada pendanaan. Nah, ini kembali ke pendanaan. Nah, gimana caranya guru kelas mengolah biar dapat pendanaan untuk tim di kelasnya. Terus melakukan pendekatan dengan ujian. Nah, ini untuk motivasi siswa ini. Nah, ikutlah nak supaya kelas kita menang, dapat juara umum misalnya. Ini nanti hadiahnya ada gitu. Nah, itu contohnya. Nah, terakhir itu pemaparan sedikit tentang proposal kami dari guru PJOK tentang pekan kreativitas siswa. Nanti disetujui oleh pimpinan sekolah, alhamdulillah, dan Bapak Ibu guru kelas disetujui juga kapan bisa kita laksanakan, atau ada nanti Bapak Ibu mau kasih umpan baliknya seperti apa yang bentuk proposal kami ini disetujui, atau kapan jadwalnya yang bisa kita sama-sama melaksanakannya. Mohon masukannya juga Bapak Ibu guru untuk kami kapan bagusnya kita laksanakan, atau kapan kita bisa berkolaborasi secara bersama untuk mewujudkan kegiatan sekolah kita. Karena sekolah kita ini butuh branding ini Bapak Ibu. Soalnya kita butuh branding. Contohnya saja kalau kita laksanakan itu, berarti di setiap tahun kita wajib melaksanakan pekan kreativitas ini. Nah, jadi kita punya branding, kita punya kegiatan brandingnya nih PKS ini. Jadi setiap tahun kita laksanakan sebagai wadah untuk peserta didik kita. Oke, itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Mutia. Ya, berarti kita laksanakan di ulang tahun sekolah misalnya. Jadi kita memang butuh momen ini Bu. Memang cari kegiatan itu momennya. Momennya contohnya memang perayaan ulang tahun SD 03 Alay dengan pekan kreativitas siswanya. Nah, dia setiap lomba. Nah, mungkin itu Bu Eli. Mungkin ini proposal. Kita kalau alhamdulillah disetujui, kita laksanakan. Kalau tidak, ya juga tidak apa-apa. Tapi selama ini kita, Pak kata Ibu tadi, anakku banyak lah kreativitasnya. Kan Ibu kepala sekolah kita laksanakan, apa kita laksanakan, atau kita memakai pihak ketiga, atau kita yang melaksanakan. Itu kembali kepada pimpinan sekolah. Untuk Pak Zaki, terima kasih juga untuk panggilnya. Mungkin kita bukan hanya sekedar sport saja yang kita mau bangun itu Pak Zaki. Makanya saya masukkan program itu supaya guru agama juga kita bersama-sama kolaborasi, guru kelas juga. Karena setiap satu saja kegiatan yang kita angkat, ya mungkinlah saya mengangkat guru PJOK itu angkat futsal saja.